Good morning, selamat pagi saudara. Saya mau ucapkan happy anniversary untuk seluruh jemaat yang berbahagia, yang bersuka cita hari ini. Terima kasih untuk semua jemaat yang ambil bagian dalam celebration kita hari ini. Saya percaya tanpa kerjasama kita semua, maka gereja kita tidak pernah ada sampai 18 tahun. Amin. Kalau sampai gereja ini ada sampai hari ini, itu karena ada kerjasama, ada saling support di antara kita semua. Hari ini tema dari anniversary kita adalah berbuah meskipun bukan musimnya. Saudara, kekristenan atau Christianity is a relationship, is a relation, but not a religion. Kekristenan itu suatu hubungan dengan Tuhan, bukan agama. Banyak orang beragama tapi nggak bertuhan. Karena itu kekristenan itu adalah satu hubungan. Titik berat dari kekristenan, inti berita dari kekristenan adalah Yesus, hubungan kita dengan Yesus. Nah, karena di dalam kekristenan itu bicara tentang hubungan, kalau ada urusan hubungan, saudara harus tahu, harus sadar bahwa ada risiko salah paham, betul nggak? Ada hubungan suami istri, ada risiko salah paham. Ada hubungan saling teman, bersama teman, ada risiko salah paham. Semua hubungan, termasuk dengan Tuhan pun ada risiko untuk salah paham. Kenapa? Karena memang apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita itu seringkali tidak kita pahami. Siapa yang setuju? Amin. Ya. Siapa yang merasa apa yang dilakukan Tuhan itu selalu kita mengerti? Ya, lebih banyak yang kita nggak ngerti, betul nggak, saudara? Karena apa yang dilakukan Dia itu tidak selalu harus kita mengerti. Tapi yang penting harus kita percayai. Ini yang paling penting, saudara ya. Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup ini, dalam hidup kita, melalui semua persoalan yang ada, kita tetap harus percaya Tuhan itu baik. Dia tidak pernah salah dalam keputusannya, Dia selalu agung dalam setiap apa yang Dia lakukan. Ketika sesuatu yang kita tidak mengerti dan kita tetap percaya, maka saya yakin ada prinsip-prinsip kebenaran yang akan Tuhan sampaikan kepada kita, yang akan Tuhan beritakan kepada kita, Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, inilah yang harus kita sikapi, yang harus kita responi, saudara. Kadang-kadang kita orang Kristen ini terlalu pasif, kurang responsif. Itu sebabnya kadang-kadang kebaktian kita dingin-dingin aja gitu ya. Kenapa? Karena kita tuh kurang responsif sama Tuhan. Kalau kita bisa responsif sama Tuhan, wah saudara, dahsyat. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu luar biasa, saudara. Dahsyat, luar biasa. Selalu ada kebenaran yang bisa kita pelajari. Selalu ada kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang di luar nalar kita, di luar logika kita. Tapi ketika kita percaya, ada prinsip-prinsip kebenaran yang akan kita terima dan kita dapatkan dengan luar biasa. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, untuk belajar bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika Tuhan sedang mengajarkan prinsip kebenaran melalui hal-hal yang di luar logika kita, yang tidak kita mengerti, yang kita tidak sadari. Ya. Mari saya ajak saudara membaca kitab Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 lebih dulu. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun.
Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Sudah perhatikan di sini. Murid-muridnya pun mendengarnya. Dalam Matius 21 ayat 19 dikatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, ini menarik sekali. Ya. Dari catatan tentang kota Betania, ada dua arti kata yang paling relevan dengan kisah yang ditulis oleh Markus ini. Yang pertama, kata Betania itu berasal dari bahasa Ibrani Bet Ania. Ya. Bet Ania, the house of the poor. Rupanya Betania ini terkenal dengan tempat orang miskin, saudara. Ya. Kita nggak mengira bahwa arti kata Betania itu dikatakan sebagai the house of the poor. Kenapa? Karena kita tahu, saudara, di Betania itu ada sahabat-sahabat Yesus yang terkenal suka melayani dia, Maria dan Marta. Saya ingat ya, itu dari Betania. Lazarus dari Betania. Dia Lazarus yang dibangkitkan Tuhan dari Betania. Yang menarik, saudara, ketika dikatakan dalam ayat yang ke-12 ini, ketika keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Saya tergelitik dengan kalimat ini. Karena saya sebagai gembala sidang, saya tuh ngalami, saudara. Kalau datang ke jemaat, tidak pernah pulang lapar, nggak pernah, saudara. Pulang kekenyangan ya. Setiap kali saya datang ke rumah jemaat, saya mesti pulang kekenyangan. Nah, ini sahabat-sahabat Yesus yang terkenal suka melayani Tuhan, bisa bikin Tuhan keluar dari Betania dan perutnya merasa lapar. Ini bocengli ini, saudara. Ya. Nggak mungkin. Kita tahu juga di Betania Tuhan pernah diurapi oleh seorang wanita berdosa dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal, diurapi di kakinya, disapu oleh rambutnya. Jadi kalau sampai Yesus keluar dari Betania sampai merasa lapar, aduh, itu betul-betul sangat menarik sekali untuk dipelajari. Kenapa? Ya. Saudara malu nggak kalau ada gembala sidang saudara datang ke rumah saudara terus pulang sambil pegang perutnya, aduh lapar. Saudara pasti malu. Saudara tidak akan ingin gembala sidang saudara keluar dari rumah saudara dengan merasa lapar. Entah ceplok telur atau apa, saudara pasti berusaha untuk memberi dia makan sehingga pulangnya nggak lapar. Saya ingat Markus ini kalau ngomong tidak boleh ada orang keluar pulang dari rumahnya sampai lapar. Ya. Itu cengli, saudara. Tapi ini Yesus bisa merasa lapar. Sekarang kita ngerti, rupanya persahabatan Tuhan dengan orang-orang di Betania ini tidak selalu membuat Tuhan kenyang. Amin. Saudara, inilah yang harus kita sadari. Kadang-kadang relationship kita dengan orang lain, kita berharap baik-baik saja, ya kan? Tapi kadang-kadang ya nggak mesti baik-baik saja. Kadang-kadang ada saja yang membuat korsleting, atau shortcut. Ada sesuatu yang harus kita hadapi. Inilah fakta. Yang kedua, kata Betania itu dari bahasa Ibrani Bet Te'enah. Bet Te'enah ini artinya rumah pohon ara. Atau dibuat atau rumah dari pohon ara, kira-kira gitu ya. Rupanya Betania ini terkenal juga dengan buah aranya. Ya. Saya ingat saudara kalau pulang Indo, saya ini suka makan buah. Dan teman-teman saya ataupun anak-anak rohani saya selalu tahu saya suka buah. Dan mereka tahu, saudara, kalau saya pulang Indo, buah yang paling saya suka itu mangga. Tapi tidak selalu mangga yang paling enak. Saya suka mangga yang paling enak yang terkenal yaitu mangga dari Pasuruan. Jadi setiap kali saya mau pulang Indo,
sudah ada yang ngirim satu keranjang buah mangga dari Pasuruan ke rumah saya untuk dinikmati. Nah rupanya juga begitu, Yesus ini harapan Tuhan pulang dari Betania atau keluar dari Betania, dia ingin mendapatkan buah ara yang terkenal. Saudara sering kan gitu ya, saudara belum puas kalau belum makan durian montong misalnya, atau buah mangga Pasuruan, atau jeruk, mana tuh, Kalimantan. Ada sesuatu yang menjadi favorit saudara. Dan ini yang diharapkan Yesus ketika dia melihat pohon ara. Tolong ditayangkan, barangkali ada fotonya, gitu. Karena mungkin belum ada yang tahu fotonya pohon ara itu gimana. Nah, saudara, ini pohon ara ini seperti ini, saudara. Ada daun-daunnya, harapan Tuhan kalau ada daun-daunnya, ada buahnya, kan gitu ya. Tapi ternyata enggak. Secara nalar sulit untuk bisa dimengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa salahnya ini pohon seperti ini dikutuk dan sampai menjadi kering? Kita seringkali salah dalam memahami Tuhan. Saya ketika baca ayat ini, dulu berkali-kali saya baca ayat ini, saya nggak ngerti Tuhan ini maunya apa Tuhan. Saya selalu berpikir, ini tidak logis ini, sewenang-wenang Tuhan ini. Dan saya katakan tidak adil Tuhan ini. Bukan musimnya buah ara disuruh berbuah. Mana ada saya bilang. Kita ini masih hidup di dunia, betul enggak saudara? Setiap pohon ya ada musimnya berbuah. Tapi kenapa justru ketika Tuhan melihat pohon ara yang tidak berbuah ini, atau lebih tepat dikatakan belum berbuah ini, dikutuk saudara? Sering enggak kita ini ngomong sama Tuhan, enggak adil Tuhan, enggak logis Tuhan ini. Kemarin hari Sabtu kita mengadakan LG di rumah Stefanus. Sebelum ke sana saya mampir dulu ke Woolies untuk beli semangka. Saya senang semangka, jadi saya suka bawa semangka. Saya mau parkir, nungguin mobil keluar, saya udah kasih sign saudara. Ini mobil saya tungguin keluar. Mobil ini pelan-pelan keluar, saya mau masuk saudara. Apa yang terjadi? Ada satu mobil nyelonong dari arah yang salah. Ini satu arah ke sini, dia masuk dari arah yang ke sana. Saya mau masuk ke lot yang mau saya parkir di sini. Saya mau masuk, dia berhenti di mukanya saudara. Dia kasih sign yang sama. Saya bilang, saya ini sudah ambil, saya kasih tanda. This is for me. Saya kasih sign gitu. Please move, saya ginikin. Dia nggak mau jalan. Saya kasih sign lagi, mundur, suruh mundur. Nggak mau lagi, dipanteng di mukanya sini. Saudara percaya, 5 menit saya nunggu dia di situ. Dalam keadaan seperti itu. Saya bilang, Tuhan saya ini masih manusia. Meskipun pendeta masih manusia, masih bisa ngamuk Tuhan. Ini orang perlu diamuk ini, saya bilang. Tapi terus Roh Kudus ngomong sama saya, kamu gak boleh ngamuk. Kamu mau persekutuan ini. Ya tapi Tuhan izinkan saya ngamuk sebentar. Saya buka kaca, saya panggil gini, dia jalan ke arah saya saudara. Saya bilang, buka kacamu. Dia buka kaca. Saya bilang sama Roh Kudus, Tuhan tolong ajari saya ngamuk secara rohani. Dan betul saudara, apa yang saya lakukan? Saya nggak pernah berpikir. Ketika dia buka kaca, saya langsung bilang, in the name of Jesus, go away, saya bilang. Dia kaget saudara. Saya juga kaget karena saya nggak pernah merencanakan itu. Akhirnya dia move saudara, dia jalan saudara. Terus saya bilang, sekarang saya ngerti. Kalau saya mau ngamuk secara rohani, in the name of Jesus, saya bilang. Jadi kalau ada suami saudara yang lagi ngomel-ngomel,
Istri saudara lagi ngomel-ngomel, saudara katakan, in the name of Jesus, shut up. Kadang ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti, nggak logis ini orang. Saya mau masuk di parkiran, sudah tempatnya saya sudah nungguin. Dia yang salah nyelonong, dia mau masuk duluan. Bocengli nih, dalam hidup ini ada banyak hal yang bocengli, saudara. Ada banyak hal yang nggak masuk akal. Kok bisa orang ini melakukan seperti ini kepada saya? Tapi percaya nggak, saudara? Hal-hal yang bocengli ini diizinkan Tuhan terjadi. Betul? Diizinkan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Kalau respon kita keliru, berantem kita, saudara. Tapi kalau respon kita benar sama Tuhan, Tuhan kasih kita pelajaran yang indah. Untuk menyiasati semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita tanpa melukai hati Tuhan dan tanpa membuat sedih orang lain. Amin. Saya berpikir kalau pohon ara ini bisa protes, pasti dia akan protes. Kalau bisa diterjemahkan kira-kira pohon ara ini ngomongnya gini, gua ini bukan musimnya berbuah, kok lu suruh gua berbuah gimana sih? Sama kayak saudara sudah menopause, lalu ada dokter berkata, ayo bikin anak lagi. Saudara akan bilang, lu bocengli lu. Saya nggak bisa punya anak lagi karena sudah menopause. Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang memang kita tidak mengerti. Tapi percayalah, Tuhan itu mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau Dia izinkan, artinya Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Nah, apa sih kira-kira? Apa yang akan Tuhan ajarkan? Kita tahu Tuhan Yesus seringkali menggunakan hal-hal jasmani untuk menjelaskan hal-hal rohani, betul? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, hidup itu harus berguna untuk Tuhan, bukan untuk di bumi ini saja, tapi perlu untuk hidup yang kekal. Ini pelajaran pertama. Dalam Markus 11 ayat yang ke-20 dikatakan pagi-pagi ketika Yesus dan muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Orang Indo suka menggunakan racun untuk mematikan pohon. Ya, pohon yang besar tadi itu kalau dikasih racun lama-lama mati, saudara. Tapi belum pernah ada racun sekeras apapun bisa mematikan pohon besar itu cuma dalam waktu 1 hari. Bahkan dikatakan seketika itu juga pohon itu menjadi kering. Belum pernah ada, saudara. Biasanya pohon sebesar itu matinya pelan-pelan. Ngasih racunnya juga pelan-pelan, matinya pelan-pelan, saudara. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi peristiwa pohon ara yang dikutuk ini, mungkin kelihatannya itu tidak fair bagi pohon ara itu sendiri. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang menggunakan pohon ara ini untuk memberi pelajaran bagi murid-muridnya. Pelajaran yang sangat berharga tentang hidup ini. Bahwa hidup ini tidak hanya sekedar berguna untuk di bumi ini saja. Tapi hidup ini mau Tuhan pakai supaya kita ini hidup ini berguna bagi sampai kekal. Bagi Tuhan untuk sampai kekal. Ya. Kelihatannya memang mustahil, kelihatannya enggak logis.
kelihatannya abuse of power. Ya. Seakan-akan pohon ara ini tidak berguna. Sehingga dikutuk, tidak boleh lagi hidup. Tapi percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus itu mendatangkan kebaikan bagi murid-muridnya. Pelajaran hidup yang berharga. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya pelajaran yang Tuhan berikan itu persis seperti ini. Hidup saudara dan saya itu harus berguna, bukan cuma di bumi ini aja, tapi berguna bagi Tuhan sampai hidup yang kekal. Apa yang kita lakukan di bumi ini punya dampak sampai ke sorga, saudara. Ini nggak main-main. Ini banyak yang tidak disadari oleh orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen tuh berpikir gini, yang penting gue percaya Tuhan Yesus. Yang penting saya ke gereja, setia ke gereja, beribadah. Yang penting saya berbuat baik. Saya nggak nyakitin orang. Sudah cukup. Nggak cukup, saudara. Karena Tuhan mau gunakan hidup kita ini, segala yang kita lakukan ini, untuk berguna sampai kekal. Sering ingat ya, Yohanes 15 ayat 16, Tuhan berkata, aku menyuruh kamu untuk pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan mau supaya kita ini berbuah sampai tetap. Saudara, kita ini nggak pernah ada kelihatan manusia yang berbuah itu nggak pernah ada. Beranak ada, tapi berbuah nggak ada. Kenapa kok Tuhan berkata berbuah? Jelas ini Tuhan bicara buahnya itu bukan buah jasmani, betul nggak saudara? Tapi bicara tentang buah rohani. Lah apa yang dimaksud Tuhan dengan buah rohani? Segala sesuatu yang saudara lakukan dengan mengasihi Tuhan, ya, itu berdampak sampai kekal. Ketika saudara lakukan sesuatu untuk Tuhan, hal yang paling sederhana sekalipun berdampak sampai kekal. Saudara ambil sampah yang jatuh di gereja pun, karena saudara mengasihi Tuhan, berdampak sampai kekal. Dihormati Tuhan. Orang mungkin gak hormati saudara. Orang mungkin menganggap, kamu ini apa, kurang kerjaan. Oh, Tuhan gak pernah gitu. Tuhan itu memperhatikan saudara sekecil apapun, termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Makanya kadang-kadang kita ini menjadi great pretender. Orang-orang yang paling pinter berpura-pura, saudara. Datang ke gereja, yang penting saya setor wajah, setor muka, Pak. Biar gembala seneng gitu ya. Yang penting setor muka. Enggak, saudara. Ketika saudara datang ke gereja, Tuhan lihat apa? Hati saudara. Yang dilihat Tuhan itu bukan yang kelihatan, tapi yang enggak kelihatan, yang enggak diketahui semua orang, yaitu hati dan pikiran kita. Itu yang dilihat Tuhan. Segala sesuatu yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, sekecil apapun, mendoakan orang, saudara kasih dia perhatian. Jemaat kita ini, puji Tuhan, banyak orang yang suka melayani Tuhan, ya, suka memperhatikan orang. Tapi kadang-kadang bisa disalahpahami. Saking dia punya hati yang suka melayani, dia selalu ingin melayani orang, sehingga sampai-sampai orang ini disalahpahami sebagai orang yang mau campur tangan. Selalu mau campur tangan, padahal dia maunya nolong, maunya melayani. Ada enggak? Saudara pernah terganggu sama orang-orang yang punya sifat seperti ini? Tapi saya percaya, apa yang dia lakukan, sekecil apapun, kalau dia lakukan, kalau kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dampaknya sampai kekal. Matius 25,
Saudara perhatikan ini. Kita baca ayat 40 sampai ayat yang ke-46. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Saudara perhatikan ya, kalau tadi pohon ara yang terkutuk, ini orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Keren ya? Lihat perumpamaan yang Tuhan pakai ketika dia mengajarkan empati ini. Ini yang disebut empati, saudara. Banyak orang cuma punya simpati. Aduh kasihan ya, ngelihat dia kesusahan, aduh kasihan, but do nothing. Itu simpati, saudara. Sudah bagus punya simpati. Tapi yang Tuhan mau ajarkan, yang Tuhan mau kita lakukan itu empati. Empati kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita ini mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya, maka itu akan menghasilkan tindakan iman yang akan dipakai Tuhan untuk menerobos kemustahilan. Saudara perhatikan ini. Apa saja yang saudara hubungkan dengan Tuhan, pasti akan menerobos kemustahilan. Pasti tidak mustahil bagi saudara dan bagi Tuhan. Kenapa? Karena yang saudara lakukan adalah kehendak Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dalam kehendaknya, membuat Tuhan bisa membawa saudara menerobos kemustahilan. Sesuatu yang tidak mustahil bagi saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak mengenal kemustahilan, saudara. Yang kenal kemustahilan itu cuma kita aja. Tuhan nggak kenal kemustahilan. Kita bilang ajaib, Tuhan bilang ajaib apa? Bagi Tuhan enggak ajaib. Bagi kita mujizat, bagi Tuhan enggak. Sesuatu yang biasa. Dalam hidup saya, puji Tuhan, saya ngalamin banyak hal yang tidak saya inginkan. Tahun 2019 Tuhan dokter vonis saya dengan kanker darah. Multiple myeloma yang mengganggu, yang bisa merusak organ-organ tubuh saya. Tapi saya merasa aneh. Kenapa? Karena di dalam hati saya tidak ada rasa takut sekecil apapun. Bahkan saya bersuka cita, aneh saudara. Orang divonis kanker bersuka cita. Mau ngomong sama orang gak ada yang percaya. Tapi jemaat sini pasti membuktikan, pasti melihat keadaan diri saya sendiri. Jemaat sini pasti nggak akan pernah bisa melihat saya lagi berduka nestapa dan bersedih hati, mencucurkan air mata, berkeluh kesah. Enggak pernah. Karena memang saya tidak buat-buat. Ada istri saya yang menjadi saksi bagi saya setiap hari.
Ketika dokter berkata harus kemo secepatnya, saya bilang enggak dok, saya mau jalan-jalan dulu Indonesia, mau holiday dulu ke Indonesia, jalan-jalan dulu saya ke Indonesia, pulang dari jalan-jalan baru kemo. Kemo pun juga saya heran, dokter bilang rambut kepalamu akan rontok, lidahmu bisa tasteless, gak bisa ngerasain makanan. Apa yang dimasukkan makanan di dalam mulutmu, pasti gak ada rasanya semua. Kamu akan mual-mual, kamu akan tidak seimbang badanmu, kalau jalan bisa jatuh, pusing kepala dan sebagainya. Aneh saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan buat segala yang dikatakan dokter tadi tidak terjadi atas saya. Bayangin Tuhan, kalau saya masih khotbah di sini terus kepala saya gondol, aduh, ganteng-ganteng gini mending lah Tuhan, jangan gondol, saya bilang. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satu rambut pun saya yang rontok. Dahsyat saudara, Tuhan itu dahsyat. Karena apa? Karena saya percaya Dia campur tangan dalam kehidupan saya. Apapun yang saudara lakukan, kalau saudara hubungkan dengan Tuhan, kemustahilan terjadi. Yang mustahil jadi nggak mustahil buat saudara. Sudah, kemo. 3 bulan kanker saya gone. Dokter bilang, dia kaget, kamu makan apa? Saya bilang, enggak makan apa-apa. Dia enggak percaya kalau kanker saya gone dalam waktu 3 bulan. Karena saya dipersiapkan 9 bulan, saudara. Kalau kamu kuat 9 bulan, oke. Kalau enggak kuat, bye-bye. 3 bulan gone. Dokter tambah lagi, saya masih enggak percaya kamu. Tambah lagi, 2 bulan lagi, jadi 5 bulan total. Akhirnya gone. Dokter berkata, stop. Sudah, gak boleh kemo lagi. Sampai hari ini, saudara. Saya masih seger buger. Dahsyat ya Tuhan. Dahsyat. Dahsyat Tuhan, saudara. Tapi akibat kemo saya tadi, akibat kanker myeloma tadi saya, ginjal saya kena. Dan memang saya ngerti itu hubungannya. Iya, tapi saya tenang aja. Dokter saya tuh nunggu sampai fungsi ginjal saya tuh sampai tinggal 5%. Karena dia berharap masih bisa naik lagi. Sampai 5% karena saya nggak ngerasain apa-apa. Cuma muka saya aja bengkak sedikit karena banyak air. Akhirnya dokter berkata, sudah, kamu nggak boleh lebih rendah lagi dari 5%. Kamu harus dialisis, harus cuci darah. Jadi mulai waktu itu, mulai 10 November tahun yang lalu, saya mulai cuci darah tiap hari di rumah sendiri. Terus dokter tanya, gimana rasa badanmu? Saya bilang, ya saya ini biasa aja, enggak ngerasain apa-apa, saya bilang. Enggak begini, enggak begitu, enggak, saya bilang. Aneh ya saudara? Jangan pernah takut dengan penyakit apapun. Karena Tuhan bisa membuat saudara menghadapi penyakit saudara dengan berkemenangan. Saya katakan sama Tuhan, tidak ada satupun persoalan dalam hidup saya yang boleh merampas sukacita saya dari Tuhan. Kita nggak bisa beli sukacita dari Tuhan. Jangan izinkan apapun juga termasuk orang lain merampas sukacita saudara dari Tuhan. Ada banyak orang yang membuat tadi ya, salah paham, buat kita kesel, buat kita kecewa, buat kita sedih. Jangan mau saudara. Sukacita dari Tuhan itu diberikan kepada saudara. Tidak bisa dibeli. Jangan mau orang lain yang mengobok-ngobok sukacita tadi itu, membuat saudara sedih, kecewa dan sebagainya. Rugi saudara. Yang kasih Tuhan yang ngobok-ngobok orang lain saudara izinkan. Jangan. Jangan. Saudara tidak bisa melarang orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saudara. Tapi saudara bisa mengontrol diri saudara sendiri untuk tidak meresponi sesuatu. Ada istilah kita bisa membiarkan
burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa menghindari burung itu bikin sarang di kepala kita, betul? Boleh aja orang mau berbuat jahat apapun, berbuat salah apapun kepada saudara, tapi jangan izinkan orang lain itu mengganggu sukacita saudara. Rugi saudara. Karena Tuhan memberikan itu privately buat saudara. Jangan diizinkan orang lain yang mengganggu hati saudara. Amin? Iya. Tuhan mengajarkan prinsip yang penting sekali. Supaya sekecil apapun kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain. Atau siapapun juga. Ketika saudara lakukan itu untuk Tuhan. Itu berdampak sampai kekal. Sehingga ketika saudara melihat orang membutuhkan, jangan tunggu dia untuk minta tolong saudara. Ada banyak orang mau nolong, terus ngomong gini, dia gak minta tolong kok. Kalau dia minta tolong baru aku mau nolong. Jangan. Ketika saudara tahu dia butuh, itu pun karena Tuhan mengizinkan saudara melihat kebutuhan dia. Untuk apa? Dibiarin? Enggak, untuk ditolong. Oh dia kan bukan satu gereja, enggak apa-apa. Bukan satu agama, enggak apa-apa. Karena pertolongan itu sudah dilakukan karena Tuhan. Dan untuk Tuhan. Karena sudah mengasihi Tuhan, sudah mengasihi orang lain. Enggak apa-apa. Karena rewardnya dari Tuhan. Bukan dari orang itu, bukan dari siapapun juga. Amin? Iya. 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 9. Tidak ada pengusaha dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah ini yang penting. Saudara tidak perlu lihat orang lain. Saudara tidak perlu membandingkan diri saudara dengan orang lain. Jaga supaya hati saudara ini mengasihi Dia. Ketika hati saudara ini mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara untuk masuk ke dalam satu dimensi, dalam satu dunia yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbit dalam hati manusia. Ini rahasianya. Kuncinya saudara mengasihi Dia. Ini yang paling penting. Nah banyak orang Kristen itu tahu prinsip iman seperti ini, tahu. Tapi dia tidak bisa menjaga hati ini untuk selalu mengasihi Tuhan. Tahu itu semua orang bisa. Tapi membawa dan menjaga hati ini untuk selalu mengasihi Tuhan, itu urusan kita. Tanggung jawab kita. Dan ketika kita bisa menjaga hati ini mengasihi Tuhan, Tuhan itu membawa kita masuk dalam kehidupan yang ajaib, saudara. Banyak orang Kristen ini cukup puas dengan apa? Dengan sesuatu yang kelihatan mata, kedengaran telinga, yang bisa diterbit dalam hati manusia, yang bisa dipikir, udah cukup lah itu. Saudara saya mau kasih tahu, Tuhan itu akan membimbing kita masuk di dalam dimensi yang tidak kelihatan oleh mata, yang tidak pernah kedengaran telinga, dan tidak pernah terbit dalam hati saudara. Itu Tuhan. Jadi jangan heran kalau kadang dalam hidup ini kita merasa nyaman tiba-tiba sama Tuhan dikasih persoalan. Diizinkan persoalan terjadi. Supaya apa? Supaya ini. Supaya kita bisa dibimbing masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Anggap ya saudara ya. Yang kelihatan mata, telinga, terbit dalam hati itu dimensinya kita.
Tapi yang tidak kelihatan mata, tidak bisa didengar telinga, dan tidak terbit dalam hati manusia, itu dimensinya Tuhan. Nah itu yang Tuhan cinta kepada kita, Tuhan akan membawa kita masuk dalam dimensi yang seperti itu. Jadi tidak heran kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu, mengalami dimensinya Tuhan itu melalui berbagai persoalan. Melalui berbagai persoalan Tuhan mau bawa kita masuk dan mengalami dimensi yang ajaib ini, saudara. Saya dulu anak miskin. Papa mama saya kaya, ketika saya umur 6 tahun, ada famili yang nipu papa mama saya, akhirnya kami semua bangkrut. Semua yang kita punya dijual semua. Jadi mulai dari kecil sampai saya sekolah, sampai saya bisa lulus SMA, sampai bisa masuk university dan sebagainya, saya tahu itu karena pertolongan Tuhan. Ajaib. Ketika tahun 27 Juli tahun 1977, saya percaya Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya memutuskan semua pergaulan saya yang tidak baik. Saya mengambil keputusan untuk meninggalkan teman-teman saya. Tapi sebelum saya meninggalkan teman-teman saya sharing, saya PI sama mereka. Saya cerita apa yang terjadi dalam hidup saya ketika Tuhan menjamah hati saya. Lalu mereka ngomong gini sama saya, kamu ini kok ada ya, kamu ini ketok, ini bahasa Jawaan saudara ya. Dia bilang gini, kamu ini ketok pinter tapi bodoh, dia bilang. Kenapa saya bilang? Saya ini mau jadi orang baik kok kamu katakan bodoh, gimana sih? Lah kamu ini yang sudah melakukan hal-hal yang jahat kok merasa pinter, gimana? Coba jelaskan sama saya. Saya bilang gini, kamu kalau mau mengambil keputusan seperti itu bolehlah, nanti kalau sudah tua, kalau sudah 50 tahun, 60 tahun, kamu ini masih muda loh. Masih umur 19 tahun kamu ini. Kamu ini akan kehilangan masa mudamu, kehilangan masa produktifmu. Karena jadi orang Kristen tuh miskin. Nggak enak jadi orang Kristen itu. Ikut Tuhan tuh nggak enak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dijanjeni surga katanya. Kalau di neraka, karuan katanya. Ada bintang film di situ. Ini dijanjiin surga. Yang belum tentu kamu bisa masuk ke sana katanya. Itu mereka ngomong gitu, saudara. Singkat cerita, saya tahun 84 saya lulus kuliah. Itu pun juga karena beasiswa. Jadi saya ini bisa sekolah sampai selesai itu karena pertolongan Tuhan. Tahun 84 saya lulus sekolah. Tahun 86 wajah saya sudah hampir setiap hari keluar di televisi. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat saya sampai jadi top eksekutif di Indonesia. Apa yang dia katakan, enggak bisa kaya, enggak bisa populer, enggak bisa ini, enggak bisa itu, semuanya digagalkan, dibuktikan sama Tuhan. Kamu bisa. Saya masih ingat ketika saya bergumul, satu hari saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Seumur hidupku, aku mau melayanimu, seumur hidupku. Tuhan bilang, gak bisa. Selama kamu masih kepingin kaya, gak bisa kamu mengasihi aku. Mamon itu saingan Tuhan, saudara. Jadi selama hati dan pikiran kita masih kepingin kaya, kepingin nikmati mamon, gak bisa, saudara. Gak bisa dicampur. Terus saya protes sama Tuhan. Loh Tuhan kok, kenapa saya gak boleh kaya, saya bilang. Saya ini dari kecil miskin, sekarang saya bisa kaya, kenapa saya gak boleh kaya? Kata-kata Tuhan ini yang saya ingat. Aku bisa bikin kamu jadi kaya, meskipun kamu tidak kepingin kaya. Nangkep saya, saudara. Dek, langsung di hati saya ngerti. Iya. Saudara, kita tuh gak perlu kepingin, Tuhan itu sudah tahu. Betul?
apa yang saudara inginkan, apa yang saudara butuhkan, Tuhan itu tahu saudara. Tidak perlu saudara kepingin sehingga saudara melawan Tuhan, sehingga tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Tuhan itu tahu. Justru karena saudara kepingin, saudara nggak bisa. Kepingin sukses nggak pernah sukses. Di antara teman-teman saya, IQ saya biasa-biasa aja, tidak terlalu menonjol. Tapi teman-teman saya yang sukses seperti saya tidak banyak. Terakhir ketika saya ketemu mereka, saya bilang, nah kamu lihat sendiri ya, apa yang kamu dulu bilang. Masa mudamu akan jadi terbengkalai. Kamu gak bisa kaya, gak bisa ini, gak bisa populer, gak bisa ini, itu dan sebagainya. Kamu buktikan sekarang aku bagaimana. Mereka hanya mengakui, saudara. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dia tidak bisa diajak kompromi untuk sesuatu yang memang tidak diizinkan Tuhan. Tapi asal saudara melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mengasihi Tuhan itu memang kewajiban kita, tanggung jawab kita. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu tanggung jawab kita. Selama kita lakukan itu, lihat hidup saudara. Hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Seperti tidak pernah saudara lihat sebelumnya, tidak pernah terbit, tidak pernah saudara dengar. Saudara akan mengalami hidup yang dahsyat seperti itu. Ketika saya duduk makan bersama orang-orang gede, termasuk presiden, menteri dan sebagainya, air mata saya keluar. Saya berkata, siapa aku ini Tuhan? Engkau angkat aku seperti ini. Terus Tuhan ngomong, ada tanggung jawabmu. Saya ngerti, oh ternyata saya punya tanggung jawab untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang gede ini. Kalau saya nggak diangkat Tuhan sampai ke mereka, sampai ke level mereka, bagaimana mungkin saya bisa nginjili mereka? Saya dibawa sama Tuhan sampai ke level mereka sehingga saya bisa nginjili mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka suka sama saya. Mereka selalu pesan, kamu kalau ke Jakarta, kamu selalu cari saya. Saya tanya sama mereka, kenapa? Karena saya bisa ketawa sama kamu. Saudara, orang-orang top itu belum tentu bisa ketawa, saudara. Ketika saudara menjadi berkat, kemanapun saudara pergi, kepada siapapun saudara berbicara, mereka akan diberkati oleh saudara. Karena saudara melakukannya, karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau tadi yang pertama, hidup ini berguna, bukan untuk di bumi ini saja, tapi untuk kekal. Yang kedua, iman kita itu harus dipraktekkan dengan kata-kata dan tindakan iman kita. Ini yang seringkali tidak dilakukan. Markus 11 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, sebetulnya dia sedang mengajarkan caranya masuk ke dalam dimensi iman yang supranatural itu. Kata kuncinya apa? Percaya dan tidak bimbang. Perjalanan iman kita ini
dimulai ketika kita ini percaya Yesus. Ketika saya mulai percaya Yesus, ketika sudah percaya Yesus, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Itu perjalanan iman kita mulai. Kenapa? Karena dosa-dosa kita itu sudah dibayar lunas sama Tuhan di kayu salibnya. Saudara nggak perlu bayar, yang bayar Tuhan. Ya. Itu sebabnya ketika saudara berani melakukan segala tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, berkorban demi Tuhan, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, segala sesuatu yang saudara lakukan untuk Tuhan, dari sekecil apapun sampai sebesar apapun, saudara akan tahu bahwa itulah prakteknya. Ada banyak orang berkata gini, saya mau percaya Pak, tapi saya nggak mau dibaptis. Bagaimana ada percaya tapi nggak mau dibaptis? Saya mau jadi orang Kristen Pak, tapi nggak mau ke gereja. Mana ada? Ya. Orang yang percaya itu adalah orang yang hutang nyawa sama Tuhan. Unless saudara merasa hutang nyawa sama Tuhan, saudara nggak akan pernah ngerti kenapa Tuhan minta kita mengasihi Dia. Kalau saudara merasa pernah punya hutang nyawa sama Tuhan, saudara tahu hidup ini miliknya Tuhan, bukan milik saudara lagi. Saudara tidak punya hak untuk mengatur diri saudara sendiri. Jangan saudara berpikir, ini hidup saya Pak. Yang susah-susah saya, yang kerja-kerja saya, yang cari duit saya mau ngatur diri saya sendiri. No. Apa yang saudara punya, itu miliknya Tuhan. Kepintaran saudara miliknya Tuhan. Waktu saudara miliknya Dia. Kalau hari ini Tuhan bilang selesai, waktunya sudah habis, biar saudara mau kerja jungkir balik pun tidak bisa. Kerjaan itu pun juga miliknya Tuhan. Ketika saudara dikasih kesempatan untuk kerja sama Tuhan, artinya saudara harus mempersembahkan pekerjaan saudara tadi itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia. Gak main-main loh ini saudara. Banyak orang taking for granted, kekristenan dianggap taking for granted. Tidak, saudara. Kekristenan itu bukan taking for granted seperti itu. Tidak, sama sekali tidak. Kita harus tahu kalau kita ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan, maka kita ini harus memuliakan Dia. Sedetik pun, semenit pun, 1 jam pun, itu untuk memuliakan Dia. Jadi yang ada dalam pikiran kita, bagaimana saya bisa memuliakan Dia? Itu aja yang harus ada dalam pikiran kita. Kita mulai praktekkan iman ini. Banyak orang dunia tidak mengenal, tidak bisa melihat. Karena apa? Karena cuma prakteknya lewat kata-kata saja, tapi bukan lewat tindakan. Kita ini orang Kristen ini banyak ngomongnya, saudara. Daripada kelakuannya, daripada melakukannya. Ngomongnya 1000 yang dilakukan cuma 1. Enggak, orang dunia itu cuma tunggu kita. Ngomongnya 1, dilakukan 1. Tahu 1, lakukan 1. Praktek iman ini. Makanya Tuhan bilang di sini, katakan, bagaimana kita ini bisa praktek atau mengalami iman yang supranatural, kalau ini tidak pernah terbit dalam pikiran kita. Kalau ada di dalam pikiran kita, baru bisa keluar dari perkataan kita. Setelah keluar dari perkataan kita, baru keluar dari tindakan kita. Kalau ini terjadi terus-menerus akan menjadi kebiasaan kita, akan menjadi karakter kita. Saudara tidak akan lagi bergumul untuk melakukan sesuatu yang baik, karena kebaikan tadi itu sudah menjadi karakter saudara.
Tidak perlu saudara berpikir terus, oh aku harus berbuat baik. Ya karena kebaikan tadi sudah ada di dalam diri saudara, mengalir di dalam darah saudara untuk melakukan kebaikan bagi Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10, untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya bagi orang percaya. Jadi ketika saudara berkonsentrasi dalam hidup ini untuk memikirkan Tuhan dan memuliakan Dia, saudara nggak usah berpikir. Ada orang tanya gini, Pak, kalau nanti di dalam pikiran saya itu betul suara Tuhan atau suara saya sendiri? Percayalah saudara, kalau sesuatu yang muncul kebaikan dalam pikiran saudara, itu dari Tuhan. Gak usah mikir macam-macam. Nanti pas ini dari saya sendiri, Pak. Enggak, itu bukan urusan kita. Nanti kalau saya bantu dia, terus dia menyelewengkan bantuan saya gimana? Bukan urusan saudara, urusan dia. Urusan kita melakukan kebaikan. Dia mau nggak baik, urusan dia. Yang penting saudara sudah melakukan kebaikan. Amin. Nah, orang yang sudah diampuni dosanya, tadi saya katakan perjalanan iman kita itu dimulai dari pengampunan Tuhan terhadap kita. Konsekuensinya kita juga mesti mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu konsekuensinya. Ya. Kan kita enaknya mau diampuni tapi enggak mau ngampuni, kan gitu toh. Kita kan enaknya kan gitu toh. Enak bagi gua, enggak enak bagi lu, enggak peduli, kan gitu toh. Yang penting enak bagi gua dulu. No, enggak bisa gitu. Tuhan mengampuni kita itu memang untuk mengajar kita supaya bisa mengampuni orang lain. Di detik ketika saudara mengampuni orang lain, maka detik yang sama Tuhan mengampuni kita. Selama saudara masih memegang kesalahan orang lain dalam diri saudara, saudara masih mendendam, masih tidak bisa mengampuni orang lain, ingat loh, dosa saudara juga dipegang sama Tuhan. Belum dieksekut sama Tuhan. Janjinya sudah ada, akan diampuni, asal kita ngampuni. Kalau kita nggak mau ngampuni, ya nggak diampuni loh saudara. Nah kebanyakan, kenapa kita ini tidak bisa rendah hati, tidak bisa punya empati tadi yang saya katakan ya, belum saya jelaskan. Kenapa kita nggak bisa punya empati? Karena kita ini tidak pernah merasa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sama orang-orang lain ini. Kita masih merasa diri kita lebih baik dari dia. Aku sudah diampuni Tuhan, kamu masih ndablek aja, sakarepmu wis gitu ya. Enggak. Saudara, kita enggak boleh begitu. Kalau melihat orang masih ndablek begitu, ya kita mesti belajar melayani dia supaya dia mencontoh kehidupan saudara yang enggak ndablek. Kita enggak pernah merasa dulu tuh, aku juga sama kayak kamu, sama orang berdosanya. Saking sekarang ini sudah diampuni Tuhan, makanya aku jadi baik. Kamu tuh bisa jadi baik seperti aku, asal kamu juga menyerahkan diri sama seperti aku. Kita ini sama-sama. Enggak pernah aku ini lebih baik dari kamu, enggak. Karena apa? Karena pengampunan yang aku terima bukan karena aku baik, tapi karena Tuhan baik. Nangkep ya saudara ya? Jadi ketika saudara diajar Tuhan untuk melakukan sesuatu, ikutin aja. Karena saudara sedang diajar Tuhan untuk praktek, untuk masuk dalam dimensi iman yang supranatural ini. Yang tidak pernah kelihatan mata, tidak pernah kedengaran telinga, dan tidak pernah terbit dalam hati manusia. Tuhan itu sedang membawa kita satu persatu untuk masuk dalam dimensi iman. Setiap hari. Iman ini dimulai dengan perubahan pikiran kita, Roma 12 ayat 2. Dan pikiran kita ini dikonfirmasi, dinyatakan lewat perkataan kita. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan pentingnya perkataan tadi itu, perkataan iman tadi itu.
Yang Tuhan bilang, kalau kamu berkata pada gunung ini pindah dan beranjak ke laut, itu akan terjadi. Kita ini harus berani ngomong, saudara. Berani mengatakan dimensi yang tidak pernah kelihatan mata dan tidak pernah kedengaran telinga ini. Hari ini saya masih cuci darah tiap hari. Tapi saya selalu katakan, Tuhan, aku lagi tunggu ginjal barumu dari sorga. Aku percaya engkau punya stok banyak sekali buat ginjal saya. Persoalan ginjal saya belum selesai, saya harus operasi jantung, saudara. Karena memang ini multiple myeloma ini kurang ajar banget. Dia merusak ginjal saya, dia merusak jantung saya. Saya bilang sama Tuhan, kalau engkau punya mau Tuhan, dalam sedetik ginjal saya jadi baru. Dalam sedetik jantung saya baru. Dalam sedetik darah saya baru. Kenapa? Karena saya mau belajar untuk berpikir seperti Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi kita mustahil. Bagi Tuhan enggak. Buktinya Tuhan membuat saya mengalami seperti hari ini. Saya juga heran, dahsyat. Setiap kali dokter saya tanya, kamu enggak begini, enggak begitu, kamu enggak begini, enggak. Saya bilang enggak. Loh memang saya enggak ngerasain apa-apa. Maksud saya mesti cerita, saya sakitnya begini, saya rasanya begitu. Loh memang enggak merasa apa-apa. Dahsyatnya Tuhan. Tidak ada satupun kebaikan yang akan saudara lakukan tanpa dihalangi setan. Oh, dia selalu menjadi penghalang saudara. Dia selalu membuat saudara tidak jadi melakukan apa yang baik, yang saudara sudah tahu itu baik, tapi dihalangi supaya saudara tidak melakukannya. Kayak seperti kemarin, mau LG, setan mau bikin hati saya marah. Untung Roh Kudus tolong saya. Tadi pagi, hari ini saya mesti khotbah, tadi pagi saya mau pingsan saudara. Habis mandi, tiba-tiba saya keringat dinginnya keluar bercucuran saudara. Bayangin ya, dinginnya kayak begini, keringat bercucuran saudara bayangin. Saya langsung bilang sama istri saya ini rasanya mau pingsan. Saya minta dia bantu saya. Terus saya ingat, tidak ada sesuatu pun yang baik yang akan saudara lakukan tanpa dihalangi. Ingat-ingat ini ya, tidak ada. Setan itu kalau punya kesempatan atau diberi kesempatan, dia akan bekerja dengan dahsyat. Waktu Tuhan tanya sama Ayub, waktu Tuhan tanya sama iblis, kamu lihat enggak hambaku Ayub yang takut akan Tuhan, yang suci hidupnya, yang menjaga kekudusan. Tidak ada orang yang seperti Ayub di bumi ini. Wah, saudara, Tuhan memuji Ayub. Tapi terus si iblis bilang apa? Apakah kalau dia masih kamu kasih terus, apa dia masih mau memuji engkau, masih mau menyembah engkau? Kurang ajar ya, setan ya. Terus Tuhan bilang gini, ya sudah, lakukan. Asal kamu jangan ganggu jiwanya. Wah, setan punya kesempatan. Akibatnya apa? Anak Ayub semua 10 orang mati semua. Bisnisnya bangkrut. Ayub sendiri luka, sakit dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Istrinya sampai ngomong gini, kamu kutuki Tuhan, habis itu matilah katanya. Suruh bunuh diri. Sementara orang liberal berkata, iya itu karena Tuhan provokasi iblis. Kalau Tuhan gak provokasi iblis, gak bakal iblis itu bisa melakukan itu katanya. Iblis diam-diam diganggu, ditantang katanya. Ini orang-orang liberal saudara. Enggak. Tuhan sedang mengajarkan Ayub prinsip kebenaran.
mengasihi Tuhan. Oh saudara, hidup yang mengasihi Tuhan itu tidak berarti tidak punya masalah. Enggak. Tapi Tuhan akan mengajar saudara melewati masalah, memenangkan masalah saudara. Tampil sebagai pemenang. Dalam setiap situasi, dalam setiap persoalan saudara, tampil sebagai pemenang. Saya bilang tadi pagi, saya bilang sama iblis, in the name of Jesus, go away, saya bilang. Pergi lu, jangan ganggu aku mau khotbah hari ini. Dan saya sehat saudara. Sampai hari ini, puji Tuhan. Nah dalam, ini terakhir konklusi saya. Dalam hiruk pikuk sibuknya dunia yang katanya semakin modern ini, mencari uang itu adalah prioritas utama kebanyakan orang. Betul? Betul apa betul? Apa kerjaan saudara kalau hari ini saudara punya waktu? Cari duit toh? Salah cari duit? Enggak. Kalau bisa carilah duit sebanyak mungkin. Nanti duit saudara pakai untuk melayani Tuhan. Saudara, Tuhan mau seperti kita punya sikap hari ini dengan belajar kebenaran ini. Pohon ara itu disuruh berbuah meskipun bukan musimnya. Hari ini di dunia modern ini memang lagi musimnya cari duit. Tapi jangan terjebak dengan cari duit ini, saudara. Saudara harus tahu cari duit ini untuk apa. Amin. Ini yang penting. Saudara kerja ini untuk apa? Untuk siapa? Cari duit ini untuk apa? Untuk siapa? Ini yang harus kita sadari. Jadi ketika Tuhan beri kita kesibukan, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang masih kasih kita ini kesempatan untuk punya kesibukan bekerja. Jangan terus alasannya karena sibuk bekerja, enggak sempat beribadah. Keliru saudara. Bukan maksudnya Tuhan seperti itu. Tuhan kasih kita kesibukan untuk bekerja supaya kita ngerti pemeliharaan Tuhan. Supaya kita ngerti tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yaitu mengasihi Dia. Menggunakan keuangan yang Tuhan beri kepada kita untuk melayani Dia. Untuk mengasihi Dia. Itu tujuannya. Dikasih berkat, cinta sama berkatnya. Wah kurang ajar ini. Mestinya dikasih berkat ya cinta sama pemberi berkatnya. Sementara yang lain tidak punya kerjaan, saudara dikasih pekerjaan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Setialah kepada Dia. Pertama, kita belajar hidup di dunia ini berguna. Harus berguna. Bukan untuk apa yang ada di dunia ini aja. Tapi harus berguna sampai kekal. Yang kedua, praktekkan iman seperti ini. Iman yang supranatural seperti ini dengan apa? Perkataan dan tindakan. Jangan lupa, ketika saudara berkata, saudara berani mengatakan, artinya saudara masuk ke dalam dimensi iman yang supranatural ini, saudara juga harus berani melakukannya. Berani bertindak dengan iman. Punya iman, berkata dengan iman, bertindak dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Engkau sudah memberikan kepada kami hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Supaya kami tetap terjaga hati dan pikiran kami untuk selalu mengasihi Tuhan. Meskipun bukan musimnya memperhatikan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami supaya kami mengasihi-Mu, memperhatikan Engkau. Karena Engkau lebih dulu memperhatikan kami, menjaga, mengawal, dan memberkati hidup kami. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu,
dalam hati pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.